Bagaimana semangat para perempuan Flores dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka mengingatkanku kepada sosok finalis Danamon Award 2010, Lili Sulistiawati, sang pejuang martabat. Wanita ini memperjuangkan harkat dan martabat kaum wanita pekerja seks komersial di kawasan Doli, Surabaya. Lokalisasi Doli, Surabaya telah menjadi bagian kehidupan Lili Sulistiawati sehari-hari. Hingga tak jarang sebagian masyarakat mencibirnya sebagai induk semang para wanita pekerja seks komersial. Lili tergugah untuk menyelamatkan para wanita dari lembah hitam ini sejak tahun 1987. Melalui Yayasan Abdi Asih yang didirikannya, Mbak Vera, begitu panggilan akrabnya, memberikan pendampingan berupa keterampilan menjahit dan memasak untuk para PSK, dengan harapan mereka akan dapat hidup mandiri dan layak setelah keluar dari lokalisasi ini. Kemudian pelatihan-pelatihan, bagaimana pelatihan itu kita berikan agar mereka tidak merasa bahwa, terutama kepada teman-teman yang putus sekolah, agar mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Atau misalnya kalau dia masuk di konveksi, kalau dia bisa nyari kan bisa masuk di konveksi. Kalau mereka sudah pandai juga kan dia bisa menerima jahitan. Kalau dia bisa, maunya dia punya ijazah SMP atau SMA, kita bisa kerjasama dengan lembaga mana yang bisa diajak kerjasama. Kalau mereka bisa membuat satu karya-karya atau snack atau apa, boga, dia bisa masuk di Carrefour. Dan semua kami latih untuk mereka ke depan lebih maju. Perempuan di negara saya harus maju, itu aja. Selain memberikan pendampingan kepada para PSK, Lili juga memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang tumbuh berkembang di lingkungan lokalisasi ini. Selain mendirikan semacam perpustakaan mini, Lili juga memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi pelanggan lokalisasi. Selalu ada kecaman, tapi kan kita kalau melihat kecaman itu kan kita nggak bisa maju. Biarlah, apapun yang dikatakan orang, itu urusan nanti. Karena kebenaran akan tetap terlihat kok. Gitu. Jadi ketika saya ada dan saya tampil di media dan sebagainya, banyak tetangga yang datang, Bu Vera, saya minta maaf ya, dulu pikiran saya negatif. Melalui Yayasan Abdi Asih yang berdiri di Jalan Dukung Kupang Timur, Surabaya, kiprahnya di daerah hitam ini tak jarang menimbulkan kontroversi pemerintah daerah setempat ketika peraturan Pemda berbenturan dengan kepentingan sosial ekonomi PSK. Sikap ngototnya membuat dirinya dituduh memanfaatkan PSK untuk mencari uang bagian dari mucikari dan lain sebagainya yang dituduhkan kepadanya. Terpilihnya Lili sebagai finalis Danamon Award 2010 membuatnya semakin bersemangat memperjuangkan martabat para PSK dan anak-anak yang tinggal di kawasan lokalisasi tersebut. Lili Sulistiawati, sang pejuang martabat, dan Alfonsa Horeng, juga para perempuan Flores, mempunyai semangat bisa dalam menjunjung harkat dan martabat kaum perempuan. Pengertian bahwa wanita adalah pencetak generasi muda yang berkualitas, tertanam dan tumbuh dalam diri mereka. Semangat, ketekunan, keuletan, dan konsistensi merupakan salah satu modal utama mereka dalam membawa perubahan menuju keberhasilan dalam kehidupan ini. Kepedulian mereka telah dibuktikan dengan tindakan nyata yang dengan penuh cinta mereka lakukan, selaras dengan semangat bisa Danamon, sebuah semangat dalam menaklukkan rintangan yang dibuktikan melalui aktivitas nyata secara berkesinambungan, memiliki dedikasi dan rasa cinta terhadap apa yang dikerjakan, bisa menjadi inspirasi atau panutan bagi orang lain dan berguna bagi masyarakat. Akan kuteruskan perjalanan mengungkap semangat bisa ke daerah lainnya. Aku akan menuju Bali. Pastinya akan banyak pilihan tempat menarik yang akan aku singgahi. Kira-kira apa ya yang akan aku jumpai di sana? Bertemu dengan sang pemimpin yang melahirkan para pemimpin, atau mengunjungi tempat wisata Garuda Wisnu Kencana? Yuk ikuti kuisnya. Kirim jawaban ke 3030 dengan format Danamon, spasi A atau B, spasi nama, spasi jenis kelamin, spasi umur. Atau klik www.bisatv.com dan follow Facebook atau Twitternya ya. Pagi, kamu tantri kan? Iya. Kamu Mada kan? Iya.
Apa kabar Tantri? Baik. Kamu ada perlu apa ke sini? Gini, di tempat usahaku tuh lagi banyak pesanan. Jadi aku butuh dana yang banyak dan cepat. Katanya di sini bisa bantu ya? Wah, kalau begitu kamu datang ke tempat yang tepat, Tantri. Di Danamon Syariah Gadai Emas, kamu pasti akan dapat solusinya. Kalau begitu, yuk masuk. Sekarang ini di Danamon Syariah ada produk Gadai Emas yang sangat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kita inginkan. Nah, seperti juga menambah modal yang kamu butuhkan juga tentunya. Oh ya? Gimana kalau pengobatan atau pendidikan? Bisa itu, Tan. Dan di Gadai Emas di sini itu juga bisa memudahkan kita, selain juga untuk memperlancar usaha kita tentunya. Kalau gitu prosesnya gimana? Prosesnya di sini tuh sangat cepat dan mudah, hanya 15 menit tanpa disurvei. Dan kebetulan juga aku di sini juga ingin menggadaikan logam mulia aku untuk pendidikan anakku. Kalau begitu kamu ikut aja yuk biar tahu prosesnya. Ayo. Yuk. Assalamualaikum, Mas. Nah, Tantri, di sini emas yang digadaikan bisa berupa perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas yang kita gadaikan itu tidak dikenakan bunga, cuman dikenakan biaya penitipan yang dihitung sehari atau per hari dengan biaya yang sangat rendah. Bapak, ini sertifikat yang Bapak simpan nantinya. Wah, ternyata prosesnya mudah dan cepat ya. Yang seperti ini nih Mada yang aku butuhkan. Tapi kan aku malu, belum pernah menggadaikan emas perhiasanku ini. Kenapa mesti malu, Tantri? Ini kan seperti halnya kayak kita ke bank. Dan layanan di Gadai Emas ini juga sangat oke, bukan? Seperti Danamon lainnya. Kira-kira hari Sabtu beroperasi nggak ya? Sekarang kan hari Sabtu, Tantri. Dan mereka juga masih melayani kan? Oh iya, aku lupa. Sekarang itu hari Sabtu. Kalau gitu, aku mau gadaikan emasku dulu ya. Silahkan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Danamon menyadari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan layanan syariah dari para nasabahnya. Berbagai inovasi produk dan layanan seperti Dirham Card, kartu kredit syariah pertama di Indonesia, layanan cash management syariah terpadu, serta internet banking syariah telah kami luncurkan. Didukung oleh lebih 140 jaringan cabang Danamon, serta sumber daya manusia berkinerja tinggi, profesional, dan amanah, kami harapkan akan semakin menambah minat masyarakat untuk bertransaksi di Danamon Syariah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, unit usaha syariah Danamon terus melakukan inovasi produk dan layanannya dengan tetap mengutamakan terjaganya prinsip-prinsip syariah. Kedepan, Danamon melalui unit usaha syariahnya akan terus melakukan inovasi, pengembangan jaringan layanan, serta penambahan sumber daya manusia perbankan syariah. Insya Allah, dengan niat tersebut, kami bangga bisa melayani dan mengembangkan perbankan syariah. Dengan semangat untuk Anda, bisa. You, you're gonna love me. Sama-sama kita akan bisa meraih semua harapan. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Danamon, untuk Anda bisa.